Baik, soal yang pertama yaitu tetapkan dua gugus fungsi yang Anda pahami dari struktur sulfonamid tersebut. Selanjutnya, pikirkan bagaimana menjadikan sulfonamida menjadi bersifat lipofilik sehingga dapat menembus membran biologis. Pada struktur sulfonamida terdapat dua gugus fungsi utama, yaitu yang pertama ada gugus sulfonamida SO2NH yang berada di bagian bawah cincin benzena. Gugus ini punya atom sulfur yang berikatan rangkap dengan dua oksigen dan satu ikatan tunggal ke nitrogen yang membawa satu atom hidrogen. Dan yang kedua ada gugus amina aromatik atau NH2 terletak di bagian atas cincin benzena. Gugus ini terdiri dari nitrogen yang terikat dengan dua atom hidrogen yang langsung menempel pada cincin aromatik. Kedua gugus ini bersifat polar sehingga membuat senyawa cenderung hidrofilik dan mudah larut di dalam air tetapi kurang mampu menembus membran biologis yang bersifat lipid. Kemudian, agar sulfonamida menjadi lebih lipofilik, dapat dilakukan modifikasi struktur kimia dengan cara menambahkan gugus nonpolar seperti alkil atau aromatik, serta mengurangi polaritasnya. Selain itu, dapat juga dilakukan pembentukan prodrug yang lebih nonpolaritas. Kemudian, pada Journal Modeling of Anti-Sensor Sulfonamide Derivative Lipophilicity by Semometric and Quantitative Structure Retention Relationship Approach dengan indeks jurnal Q1 menyatakan bahwa lipofilisitas adalah parameter fisikokimia penting yang dari setiap molekul yang mempengaruhi toksisitas, penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Eliminasi obat yang lebih lipofilik cenderung lebih mudah menembus membran biologis yang bersifat lipid, sehingga penyerapan dan distribusinya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana merubah lipofilisitas suatu sediaan obat menjadi lebih hidrofilik sehingga meningkatkan bioavailabilitas di dalam tubuh. Berikan contoh konkretnya. Lipofilisitas obat dapat diubah menjadi lebih hidrofilik melalui pembuatan prodrug atau sistem penghantaran obat agar kelarutannya meningkat. Seperti yang dikatakan dalam jurnal Amelioration of Lipophilic Compounds in Regards to Bioavailability as Self-Emulsifying Drug Delivery System (SEDDS) mengatakan bahwa lipofilisitas tinggi dan kelarutan dalam air yang buruk merupakan masalah umum pada molekul obat baru. 60 hingga 70% dari obat-obatan ini tidak dapat larut sepenuhnya dalam media air atau memiliki permeabilitas yang sangat rendah. Hal ini menghambat penyerapan oral dan selanjutnya menyebabkan bioavailabilitas yang buruk. Salah satu cara yang digunakan adalah prodrug, karena seperti yang dikatakan pada jurnal The Product Approach, a Successful Tool for Improving Drug Solubility dengan indeks jurnal Q1 mengatakan bahwa desain produk adalah strategi modifikasi molekuler yang dikenal luas yang bertujuan untuk mengoptimalkan sifat fisikokimia dan farmakologis obat untuk meningkatkan kelarutannya. Peningkatan kelarutan ini akan meningkatkan absorpsi sesuai dengan pernyataan yang dikatakan dalam jurnal of Overcoming Challenge in Small Molecule Drug Bioavailability, a Review of Key Factors and Approach dengan indeks jurnal Q1. Jurnal ini mengatakan bahwa kelarutan dalam air yang buruk seringkali mengakibatkan penyerapan yang tidak sempurna dan mengurangi bioavailabilitas. Contohnya adalah penitoin yang bersifat lipofilik dan sukar larut dalam air, sehingga penyerapannya kurang optimal. Untuk mengatasinya, dibuat bentuk produk yaitu fospenitoin dengan penambahan gugus fosfat yang bersifat lebih polar atau hidrofilik. Akibatnya, fospenitoin menjadi lebih mudah larut dalam cairan tubuh sehingga absorpsi meningkat. Setelah masuk ke dalam tubuh, fospenitoin akan diubah kembali menjadi penitoin aktif oleh enzim sehingga efek terapinya tetap tercapai. Nomor 3, jelaskan sekurang-kurangnya 3 hal sensitif pada sediaan injeksi terjadi interaksi antar bahan aktif dan eksipiennya. Berikan contoh masing-masing.
Pada sediaan injeksi, pH dapat memengaruhi stabilitas obat, seperti yang dikatakan pada jurnal Influence of pH on the Stability of Pharmaceutical Compounds in Japan. Dengan indeks jurnal Q1, ia mengatakan bahwa keadaan ionisasi molekul obat dapat berubah seiring dengan perubahan pH yang mengarah pada jalur degradasi yang berbeda. Contohnya penisilin G. Selain itu, oksidasi juga menjadi penyebab utama kerusakan obat, seperti yang dikatakan pada Oxidation of Drug During Drug Product Development Problems and Solution, dengan indeks jurnal Q1 mengatakan bahwa karena oksidasi adalah jalur degradasi kedua yang paling umum, contohnya adalah adrenalin. Kemudian contoh yang ketiga dikatakan bahwa eh, sediaan indeksi dapat mempengaruhi interaksi dengan eksipien yang dapat menyebabkan ketidakstabilan obat dalam sediaan, misalnya tetrasiklin dengan ion kalsium. Kemudian yang nomor 4, jelaskan satu contoh kasus dalam sediaan obat yang Anda pahami adanya ikatan ion yang dapat mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat tersebut. Berikan salah satu contoh konkretnya. Di sini saya menggunakan contoh obat aspirin, yaitu merupakan asam lemah yang terionisasi menjadi salisilat dan dapat berikatan dengan albumin melalui interaksi ionik. Pada jurnal Clinical Pharmacokinetic of Salicylate Reassessment dengan indeks jurnal Q4 mengatakan bahwa karena pengikatan protein plasma asam salisilat bergantung pada konsentrasi. Dan hal ini dikuatkan di dalam jurnal Resection of Human Albumin with Aspirin in Vitro Mass Spectrometric Identification of Acetyllysinase 199, 402, 5016, 19, and 545 dengan indeks jurnal Q1 yang mengatakan bahwa aspirin mentransfer gugus asetilnya ke gugus amino residu lidin albumin. Asam salisilat dihasilkan melalui inkubasi aspirin dengan albumin yang menunjukkan adanya interaksi obat protein. Ikatan ini mempengaruhi aktivitas karena aktivitas farmakologis salisilat dihasilkan oleh obat bebas yang tidak terikat. Selain itu, aspirin juga dapat berinteraksi langsung dengan albumin melalui transfer gugus asetil. Tingginya ikatan protein hingga 85-95%, yang menyebabkan hanya sebagian kecil obat dalam bentuk bebas, sehingga mempengaruhi aktivitas dan memperlambat eliminasi suatu obat.